bersama saya Ika Merdekasari. Saudara, saat ini tepat pada peringatan Hari Jantung Sedunia, yang mana hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa dari Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie, yang mana hari ini memang kalau kita berbicara soal penyakit jantung ya, ini memang selalu menjadi momok di masyarakat, terutama di Asia Tenggara, terkhusus lagi di tanah air, karena memang ini berkaitan dengan pembunuh silent killer atau pembunuh secara diam-diam, atau bahkan ini juga menjurus kepada buruknya kualitas hidup kita. Tapi kita mohon pencerahan dan penjelasan lebih lanjut. Hadir di studio bersama saya saat ini, saudara, ada Bapak Dr. Ahmad Syukri Salih, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat pagi, Dok. Ya, selamat pagi. Sehat, Dok? Sehat. Oh, alhamdulillah. Kalau sebelum lanjut lagi nih, sudah berapa lama di Parepare, Dok? Kurang lebih sekitar 8 bulan. Baru, Dok, ya? Baru Semoga bulan. betah. Mudah-mudahan. Baik, beliau adalah merupakan salah satu tenaga medis andalan yang dimiliki oleh Kota Parepare yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Dr. Hasri Ainun Habibie. Ini luar biasa sekali temanya hari ini, Dok, ya, seputar kesehatan jantung, yang mana ada tagline-nya nih, hidup cerdik, jantung sehat. Ya. Nah, mohon penjelasan lebih lanjut, silakan. Apa nih untuk Penyakit jantung penyakit sendiri jantung yang ya? Sebenarnya penyakit jantung itu sebenarnya sekarang ini salah satu pembunuh nomor 1 di dunia ya, di dunia, apalagi di Indonesia. Sebenarnya dia itu adalah satu silent killer di mana tidak diketahui awalnya. Mungkin faktor-faktor resikonya ada, seperti mungkin merokok, pola hidup yang kurang baik, kemudian ada komorbid lain seperti penyakit diabetes dan itu biasanya masyarakat kurang sadari, dan ketika terjadi serangan jantung, ya itu bisa berakibat fatal sehingga dapat menyebabkan kematian. Baik. Nah, ini kemudian contoh saya ada case nih, ibu saya sendiri gitu kan, Dok. Beliau kan memang sebenarnya tidak pernah ada diagnosa penyakit jantung sebelumnya. Kemudian beliau berpulang tahun 2020 tahun kemarin, dan ternyata pada saat mungkin pernah mengalami serangan, tapi mungkin dia berpikir apa. Tapi gejala awal itu beliau sering merasakan cuma, saya garis bawahi, cuma katanya sakit mah. Nah, ini mohon penjelasan dari Pak Dokter. Ya, jadi sebenarnya obat penyakit jantung itu, terutama serangan jantung ya, kita bicara tentang serangan jantung ini, keluhannya itu sebenarnya seperti apa ya, samar-samar. Ada kadang memang sebenarnya kata kuncinya itu rasa tidak nyaman di dada. Memang biasa rasa tidak nyaman, bukan nyeri sebenarnya, tapi rasa tidak nyaman di dada, entah itu seperti rasa tertekan, apakah seperti rasa mah itu yang di ulu hati menjalar sampai ke belakang. Kemudian biasa juga nyeri sendiri itu yang sampai keringat dingin lah. Kata kuncinya itu keringat dingin sebenarnya kalau untuk serangan jantung itu. Jadi sampai pasien itu tidak bisa tahan sampai pasien merasa keringat dingin, keluar keringat dingin, saking tidak nyamannya itu. Oke. Tapi kalau misalnya, Dok, ya, ini kan temanya saya appreciate sekali seputar hidup cerdik, jantung sehat. Ini yang perlu, kalau saya pribadi, mending kita mencegah nih. Nah, hidup cerdik untuk mewujudkan jantung sehat sebenarnya itu kita mulai dari kapan? Karena kan kalau saya baca beberapa jurnal nih, Dok, ya, ternyata serangan jantung, mohon maaf loh, bukan hanya dulu kena usia lansia, 50, betul. malah sekarang 20-an ada, 30-an ada. Mohon petunjuk, Dok. Dulu memang di beberapa literatur itu usia itu paling banyak itu di atas 40, ya, terutama laki-laki di atas 40, perempuan di atas 50. Tapi makin kesini itu dengan perubahan pola gaya hidup, kemudian aktivitas fisik yang berkurang, kemudian itu lebih banyak di atas 30 tahun. Bahkan ada yang pernah dapat kasus itu 25 tahun kena serangan jantung gitu. Jadi sebenarnya bukan lagi penyakit jantung ini bukan lagi milik orang tua lagi, tapi sebenarnya sudah milik anak muda juga. Ya, sudah milik anak muda juga. Jadi salah satu pencegahannya itu yaitu perubahan pola hidup. Perubahan pola di sini artinya makanan yang harus diatur, kemudian aktivitas fisik ataupun olahraga. Oke. Nah, ini sebenarnya saya jadi teringat beberapa kasus ya, apalagi tadi dokter menyinggung soal olahraga. Banyak public figure kita, bahkan teman saya juga ada. Beliau tidak merokok, pola hidupnya sangat baik.
makan pagi, makan siang, makan malamnya sangat teratur, tapi dia itu sangat gila-gilaan workout gitu loh. Iya. Nah itu kan kadang-kadang nih dok ya, ada yang habis olahraga kemudian meninggal, ada juga malah lagi tidur. Iya. Iya kan, seperti bagaimana itu dok? Sebenarnya kalau melihat fenomena artis ya kemarin ini yang meninggal pada usia muda, sebenarnya kita tidak bisa pukul rata juga itu adalah suatu serangan jantung karena ada namanya kematian mendadak, ada namanya serangan jantung. Nah, serangan jantung itu kita artikan adalahnya sumbatan pembuluh darah jantung, pembuluh darah koroner jantung. Sedangkan kematian mendadak itu penyebabnya banyak, bukan cuma penyempitan pembuluh darah jantung juga. Kemungkinan bisa jadi karena aktivitas listrik jantung yang abnormal. Ya, kemudian bisa juga karena adanya sumbatan di pembuluh darah keluar. Seperti itu dok ya. Jadi istilahnya tidak bisa serta-merta juga bahwa dia kena serangan jantung gitu. Ya, tidak serta-merta juga pasien muda olahraga tiba-tiba meninggal, kita tidak bisa sebut itu sebagai suatu serangan jantung, tapi kita bisa sebut sebagai kematian mendadak. Oke, seperti itu. Iya, kematian mendadak. Nah ini sebenarnya dok, kapan sih ya? Tadi kan intinya itu rasa tidak nyaman di dada, betul. Yang misalnya belum tentu ada nyeri atau sakit gitu kan? Yang jelas kayak kalau saya sih kadang kalau mahnya lagi naik itu kadang begah pasti otomatis dok ya, gitu. Asam lambungnya, GERD saya lagi kambuh gitu. Tapi kapan sebenarnya kita memutuskan untuk periksa jantung? Nah itu. Sebenarnya untuk periksa jantung itu sebenarnya di atas umur 30 itu kita sudah mulai aware ya. Kita sudah mulai aware, apalagi dengan pola hidup kita, misalnya kita sadar pola hidup kita tidak sehat, kemudian aktivitas kita juga kurang, kita bisa periksa ke dokter untuk pemeriksaan jantung. Kita bisa lakukan pemeriksaan perekaman jantung dan kalaupun perlu kita lakukan treadmill test untuk menilai apakah memang ada penyakit jantung pada pasien. Jadi kalau biasa EKG dok ya? Iya, EKG. EKG ya. Kalau treadmill itu sendiri sudah ada di sini dok? Sudah ada. Di rumah. Kalau di Asrianon sementara di ini, tapi di rumah sakit di Makassar sudah ada. Alhamdulillah sudah ada dok ya. Ada. Baik. Nah ini tapi kalau 8 bulan nih dok kebersamaan Pak Dokter di Kota Parepare, sejauh apa pasien yang datang ke dokter gitu kan? Keluhannya pasti bervariasi, tapi dari kasus yang ada paling sering itu pada kondisi yang bagaimana dok? Ya, kalau untuk pasien di Parepare khususnya yang masuk ke jantung itu paling banyak memang penyakit jantung koroner ya, penyakit jantung koroner dan biasanya itu yang masuk untuk rawat inap juga paling banyak itu karena sumbatan pembuluh darah jantung atau kita bilang serangan jantung lah. Ya, kita bilang paling banyak itu serangan jantung, kemudian diikuti dengan pasien-pasien dengan gagal jantung dan kemudian dengan gangguan-gangguan irama jantung juga. Itu dan tidak sedikit juga pasien masuk itu pada anak-anak. Penyakit jantung bawaan. Iya, banyak sering. Kami sering dikonsulkan dari bagian anak ke kami karena adanya penyakit jantung bawaan. Yaitu penyakit jantung bawaan itu penyakit jantung karena bawaan dari lahir. Jadi karena kurang berkembangnya jantung pada saat lahir gitu. Oke. Nah baik, sebelum kita jeda dok izin. Ini tetapi saya masih agak sedikit penasaran nih sebenarnya. Kalau tadi itu dokter mengatakan sebaiknya memang kita sudah aware di usia 30 ya. Tapi kan tahu sendiri masyarakat kita tidak akan datang kalau tidak ada keluhan, bahkan ketika sudah datang pun dalam kondisi yang sudah parah begitu. Tetapi saya sih tidak pesimis ya dok ya. Seumpama nih ada pemirsa di rumah pasien yang saya pernah serangan jantung tapi saya ingin kembali ke jalan yang benar. Gitu. Apakah ada seperti itu? Bagaimana sebenarnya dok? Sebenarnya untuk kembali ke jalan benar gampang sekali sih sebenarnya. Cuma kita harus pertama apalagi sudah kena serangan jantung bukan tidak mungkin bisa mengembalikan kualitas hidup. Sebenarnya orang yang sudah kena serangan jantung untuk sembuh kembali sebenarnya untuk sembuh secara sempurna itu sudah agak susah. Cuma sekarang pengobatan atau terapi kita kepada pasien tersebut itu bukan lagi untuk menyembuhkan tapi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Di mana kalau pada pasien yang pernah kena serangan jantung mungkin aktivitas fisiknya terbatas. Kemungkinan kayak misalnya aktivitas kayak mandi saja mungkin dia terengah-engah sampai sesak begitu, capek, cepat lelah. Nah, dengan terapi dari dokter
terapi medis itu kita bisa meningkatkan kualitas hidupnya sehingga ketergantungan kepada orang lain itu berkurang, begitu. Iya. Jadi sebenarnya itu adalah tujuan utamanya. Iya, karena saya punya teman orang tuanya pernah, jangankan mandi dok ya, tertawa aja dia capek. Capek ya, betul. Kebanyakan ketawa kadang dia capek gitu. Ya. Jadi memang ini perlu penanganan khusus. Kita ngobrol lanjut lagi ya dok ya. Saudara tetaplah bersama kami, bersama Pak Dokter kita, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Dr. Haisra Ainun Habibie. Saat lagi. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauhar Manikam, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Masih bersama saya Ika Badekasari dan juga Bapak Dr. Ahmad Syukri Saleh, spesialis jantung dan pembuluh darah saat ini. Dan tadi sempat beberapa treatment dilakukan, beberapa indikasi yang perlu sebagai tahap awal ya untuk diagnosa kita sebagai masyarakat umum nih ya, belum ke dokter. Ini salah satu yang memang terngiang-ngiang bahkan di 2 tahun terakhir di tengah pandemi itu adalah istilah komorbid. Nah itu dia. Bahkan mungkin di penyakit jantung pun ketika jeda tadi kita sempat ngobrol sama dokter, ada beberapa memang penyakit yang memang termasuk dalam resiko tinggi seperti itu dok. Mohon penjelasan. Jadi untuk penyakit jantung koroner sendiri itu dia berkaitan erat sekali dengan beberapa penyakit seperti diabetes mellitus atau kencing manis, hipertensi, dan penyakit ginjal. Ya, jadi dia itu merupakan salah satu komorbidnya. Jadi kalau apabila pemirsa di rumah ada dengan gejala dengan penyakit diabetes, bukan tidak mungkin dia bisa terkena penyakit jantung koroner. Begitu juga dengan hipertensi dan juga stroke juga. Karena stroke itu kalau kita sendiri kalau ada sumbatan di pembuluh darah itu kemungkinan besar itu pasti di pembuluh darah jantung juga pasti akan kena juga, ada juga begitu. Jadi dengan faktor-faktor komorbid
tersebut itu kita harus memang ekstra waspada lah terhadap penyakit jantung koroner. Baik dok, Ya. ini beberapa saya hanya belajar dari literatur yang saya baca Ya, dok ya, ya, bukan disiplin ilmunya. Ya. Tapi kan ada beberapa penyakit yang memang mau tidak mau harus mengkonsumsi obat dalam waktu tertentu, Ya. bahkan ada yang seumur hidup Ya, katanya. betul. Untuk penyakit jantung sendiri, apakah juga treatment itu diberlakukan? Ya, kalau untuk penyakit jantung koroner sendiri, penyakit jantung koroner, diabetes, kemudian hipertensi, semuanya itu adalah, kalau istilah awamnya itu adalah penyakit seumur hidup. Ya, penyakit artinya meminum obat seumur hidup. Meminum obat seumur hidup di sini tujuannya sebenarnya bukan untuk menyembuhkan, seperti kayak kalau pilek mungkin ya, Iya. kita minum obat demam, kita minum Buat paracetamol flu. untuk menurunkan demam, udah sembuh. Iya, iya, Tidak. iya. Tapi kalau penyakit jantung koroner itu penyakit seumur hidup yang kita bawa sampai kita meninggal. Nah, tujuannya apa? Yaitu kembali tadi untuk meningkatkan kualitas hidup. Jangan sampai kita biarkan hipertensi kita tinggi terus-menerus, kemudian diabetes kita tidak terkontrol, kemudian penyakit jantung juga kita tidak obati, malah nanti akan menyebabkan komplikasi-komplikasi. Seperti salah satunya stroke, kemudian gagal ginjal. Nah, kalau sudah gagal ginjal kan harus cuci darah, dan itu betapa repotnya cuci darah 3 kali seminggu di rumah sakit begitu. Begitu juga dengan stroke. Kalau misalnya sudah terkena stroke itu pasti aktivitas juga ketergantungan kepada mungkin keluarga atau orang lain gitu. Jadi tujuan pengobatan itu kita tidak memperparah penyakitnya tersebut, sehingga kualitas hidup kita bisa meningkat. Iya, tapi ada pertanyaan yang dari pemirsa nih dok, Ya. tadi sempat masuk nih, katanya kalau kita minum obat gitu kan, dan dalam waktu yang lama, Ya. bahkan seumur hidup, ginjalku tidak apa-apa kak dok, katanya ganti ginjal. Ini kan pertanyaan Betul, kak dok, betul. Dia kan, jangan minum obat sembarangan nanti ginjalnya ini, Oke. tapi ini seumur hidup dan waktu lama dan obat keras gimana dok? Ini ada yang nanya nih. Ya, sebenarnya tidak salah sih statement minum obat itu merusak ginjal. Iya. Memang, tapi obat apa dulu gitu Iya. ya. Nah, kadang malah meminum obat itu malah untuk memproteksi ginjal kita sendiri, seperti kayak pasien hipertensi lah. Kalau kita tidak minum obat dengan keadaan hipertensi, malah akan jatuhnya ke penyakit gagal ginjal. Makanya dengan meminum obat, kita turunkan tensinya, kita buat tekanan darah itu seperti orang normal. Kalau bisa 120, dengan target 120/80. Nah, dengan hipertensi yang kita jaga, kita kontrol itu, maka ginjal itu akan berfungsi sebagaimana mestinya, tidak harus itu. Jadi intinya itu harus penggunaan obat itu harus dengan resep dokter, dan dokter juga pasti akan menimbang ya. Maksudnya apakah ini obat berefek kepada ginjal atau tidak begitu. Jadi itu tadi harus nanti dokter yang mempertimbangkan begitu. Ya. Ya, dan itu malah jauh lebih, istilahnya dokter akan memberikan obat sesuai porsinya, Sesuai kan, porsinya, mempertimbangkan betul. begitu. Betul. Ini seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi, bahwa istilahnya beda kalau kita yang jadi dokter jadi-jadian sendiri, Ya, kita beli yang- sendiri obatnya. ya. Kecuali mungkin Anda emang sudah minum tahunan dan mungkin sisa sambung obat Ya, dan betul. tahu kan bahwa ini seperti ini ya itu kan. Betul. Tapi apapun itu harus di bawah pengawasan dokter. Ya. Baik, kita jeda dulu Pak Silakan. Dokter. Saudara, tetaplah bersama kami di TV Peduli. Pendengar,
Mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Saya Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Baik saudara, Anda masih bersama kami. Temanya luar biasa hari ini, hidup cerdik, jantung sehat. Jadi istilahnya mungkin konsep daripada cerdik ini mungkin bisa lebih dipaparkan secara substansinya seperti apa nih dok nih. Kalau hidup cerdik mungkin gaya hidupnya kah atau apanya gitu. Tapi kok masih kena juga. Nah ini lain lagi nih. Ya itu ya. Ya sebenarnya dengan mengatur pola hidup sedemikian rupa juga sebenarnya tidak tidak memproteksi kita 100% dari penyakit jantung koroner, tapi itu kan adalah salah satu penyebab lah. Maksudnya banyak faktor risiko menyebab penyakit jantung koroner, bisa dari yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Tidak bisa dimodifikasi seperti ada gennya. Misalnya orang tua kena penyakit jantung koroner, kemungkinan besar anak-anaknya juga bisa kena penyakit jantung koroner. Kemudian usia juga yang tadi saya bilang di atas 30 tahun pada pria, di atas 40 tahun pada wanita. Kemudian ada jenis kelamin, di mana laki-laki itu lebih rentan terkena penyakit jantung koroner dibandingkan perempuan. Nah, itu adalah faktor-faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Artinya itu sudah dari sananya gitu ya. Nah, tapi kita bukan tidak harus berpasrah dengan itu, maksudnya kita serahkan itu. Tapi kita kan ada juga faktor-faktor yang bisa dimodifikasi seperti dietnya. Ya, diet rendah lemak. Jadi kalau misalnya saya selama ini sering makan yang berlemak-lemak mungkin bisa dikurangi. Kemudian kalau misalnya dia sering makan yang asin bisa dikurangi garamnya juga. Gitu juga dengan diabetes ya, gula ya, kita bisa kurangi. Kemudian olahraga juga itu penting ya, kalau bisa dikasih waktu sekitar 30 menit per hari. Jadi di sini harus dibedakan antara olahraga sama aktivitas fisik. Ya, mungkin. Jadi beberapa orang sih menganggap saya sudah olahraga padahal dia kan aktivitas fisik. Mungkin kerjanya memang kayak kuli bangunan atau apa, dia menganggap itu sebagai aktivitas fisik. Tapi olahraga ini berbeda, dia olahraga itu dia ada intensitasnya sendiri ya. Intensitas ini dengan interval waktu yang ditentukan begitu. Jadi harus dibedakan antara aktivitas fisik dan olahraga, dan paling penting itu sebenarnya adalah olahraga. Olahraga benar gitu. Karena saya pribadi pun saya pernah di posisi berat 71,4 dok. Pernah. Dan salah satu yang paling saya sesali adalah saya pernah obesitas. Itu yang pernah saya sesali gitu. Dan sekarang ya memang begitu, pola yang paling sekarang itu adalah dulu saya selalu menyepelekan namanya sarapan. Karena saya jamak dengan makan siang. Ternyata itu tidak bagus sekali ternyata. Jadi mulai sekarang rajin-rajin sarapan ya, sebelum jam 9 ya, karena konon kabarnya tuh sarapan itu adalah raja. Jadi sisanya makan siang itu adalah ratu dan malam itu adalah pengemis. Jadi penting sarapan. Baik, kembali lagi nih dok sebenarnya.
kalau untuk penanganan di rumah sakit kita sendiri cukup mumpuni dok ya sejauh ini. Alhamdulillah untuk di Parepare sendiri ini kan sekarang sudah ada beberapa rumah sakit ya. Untuk yang sekarang ini rumah sakit Andi Makassau lumayan sudah mumpuni pemeriksaannya, sampai sekarang sudah ada cath lab-nya juga sendiri untuk pemeriksaan angiografi koroner dan bila perlu pemasangan stent mungkin sudah bisa. Tapi itu ditanggung BPJS dok? Tanggung BPJS itu pertanyaan pemirsa. Ditanggung BPJS ya. Sekarang sudah ada di Andi Makassau alatnya, cuma SDM-nya sekarang ini masih dipersiapkan sama rumah sakit. Mudah-mudahan tahun depan itu sudah bisa jalan ya. Mudah-mudahan tahun inilah, akhir tahun ini, karena kita juga sementara juga mau bekerja sama bagian jantung di Universitas Hasanuddin. Itu kita mau kerjasama untuk mendatangkan SDM dari sana untuk dilakukan kateterisasi di sini ataupun pemasangan stent. Jadi warga Parepare ataupun sekitarnya itu tidak perlu ke Makassar lagi untuk cuma untuk pasang cincin atau apa lagi. Insya Allah di Parepare kita sudah bisa melakukan hal tersebut. Oke, luar biasa. Nah baik nih dok, ini juga ada pertanyaan sebelum kita berpisah, tadi sempat masuk. Ini tadi laki-laki jauh berpotensi dok ya untuk terkena serangan jantung. Tapi bagaimana untuk kaum saya ini perempuan yang sudah masuk masa menopause? Nah ini mungkin ada penjelasan sedikit dok. Tadi itu kan untuk laki-laki itu sebenarnya di atas 30 tahun sudah beresiko. Nah pada wanita itu sebenarnya dikatakan 40 tahun ataupun lebih setelah menopause. Nah setelah menopause itu angka kejadian untuk penyakit jantung koroner kepada wanita dan pria itu sama sebenarnya. Ya, jadi menopause juga salah satu faktor penyakit jantung koroner. Yang pasti saat ini adalah itu tadi, kalau kita bisa menerjemahkan maksud daripada hidup cerdik ini ya. Betul. Ini istilahnya bagus banget. Memang perlu diawali. Kalau saya sekarang treatmentnya adalah tetap olahraga, workout, karena sekarang sudah mulai pembentukan. Jadi olahraga yang lega seperti squat dan plank bisa dok ya. Kalau berat badannya 63 ke bawah. Kalau di atas jangan. Loncat-loncat juga jangan dulu. Jadi olahraga itu sebenarnya kita tidak bisa pukul rata semua ya. Setiap orang itu beda-beda olahraganya ya. Mulailah olahraga yang disukai. Gitu. Jangan sampai saya bilang harus bersepeda, ternyata orangnya tidak suka bersepeda. Jadi olahraga itu semua kembali ke masing-masing individu ya. Olahraga apa yang disukai. Karena kalau disukai itu artinya dia sudah bisa rutin melakukan itu. Karena sesuatu yang tidak kita sukai mungkin 1 minggu, 1 bulan. Setelah itu udah malas-malasan lagi. Kenal kata saya betul. Gini ya. Jadi itu olahraga itu harus kembali individu masing-masing. Nanti bisa olahraga apa yang disukai, kemudian bisa dikonsultasikan juga kepada dokter. Olahraga apa yang misalnya intensitasnya sebagaimanakah yang bisa kita lakukan. Betul. Kalau saya senang lihat orang naik sepeda, tapi saya nggak tahu naik sepeda. Nah, betul. Jadi bener saya nggak bisa naik sepeda, saya nggak taau. Jadi belinya sepeda statis saja. Statis saja ya. Sepeda statis, suka dengar musik ya Sumbala, salsa, begitu dok ya. Yang terakhir barangkali dok, ini kembali lagi ke tema kita. Kalau saya pribadi lebih nyaman lah kita mencegah daripada mengobati. Saya pengennya ketemu sama dokter di tempat yang nyaman gitu, bukan di rumah sakit. Baik, terakhir silakan dok, mungkin kepada pemirsa himbauan atau mungkin seperti apa untuk sama-sama kita menjaga jantung kita agar tetap sehat. Jadi penyakit jantung itu sendiri sekarang sebenarnya bukan milik orang tua lagi sebenarnya. Penyakit jantung ini sudah mulai dari anak kecil, dari bayi baru lahir sampai pasien manula itu bisa terkena penyakit jantung. Nah itu penyakit jantungnya bermacam-macam. Mungkin kalau pada bayi itu adalah penyakit jantung bawaan. Ya, kemudian pada pasien-pasien remaja itu biasanya gangguan irama ataupun pasien penyakit jantung katup. Ya, kemudian pada pasien-pasien tua itu biasanya dengan penyakit jantung koroner. Jadi yang paling penting di garis bawah di sini adalah bagaimana kita mencegah penyakit jantung koroner ini sedini mungkin. Karena dengan mencegah penyakit jantung koroner sedini mungkin artinya kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Ya, jangan sampai nanti kita umur 40 tahun kita sudah harus bergantung kepada orang lain. Ya, jadi setidaknya artinya 40 tahun itu kita masih produktif, ternyata 40 tahun itu kita sudah tidak bisa melakukan aktivitas, harus bergantung kepada orang lain. Benar sekali, banyak sudah disampaikan dokter. Salah satu mungkin
pola hidup sehat pola ya hidup dok sehat, ya, betul. makannya, nutrisi yang masuk, istirahat yang cukup. Betul. Dan salah satu ini sebenarnya agak susah dihindari, tapi paling tidak dikelola stresnya. Betul. Jadi ya namanya stres itu kan sebenarnya kita tidak bisa hindari ya, tapi ya betul itu tadi kita harus kelola stres itu karena stres juga salah satu penyebab serangan jantung. Iya, dan ternyata salah satu membuat kita gemuk itu adalah stres loh. Stres. Saya baru dapat Betul. ilmunya. Baik, terima kasih banyak Ya, Pak sama-sama. Dr. Ahmad Syukri Saleh, spesialis jantung dan pembuluh darah. Semakin banyak dokter-dokter hebat yang hadir di Kota Parepare. Insya Allah apapun yang kita kerjakan dok, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya sih berharap bahwa kita semua memiliki kualitas hidup yang baik. Saya sih prinsipnya saya ingin menjadi lansia mandiri dok. Betul. Yang kita harus itu tujuan. Saya itu adalah tujuan kita. Betul. Menjadi Kita lansia bisa mandiri. betul. Kita bisa benua dengan sehat. Ya. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Salam buat keluarga. Selamat beraktivitas. Dan saudara, semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.